Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji mutlak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, penata langit, bumi beserta segenap makhluk yang ada di dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada manusia teragung sepanjang masa, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah, bagi siapa nasihat tersebut? Rasul menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitabnya, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan bagi pemimpin umat Islam, wa ammatihim, dan bagi orang pada umumnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Ruqayyah Tamim Aus Ad-Dari, nomor hadis Sahih Muslim nomor 55. Berkaitan dengan hadis tersebut, pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, kami keluarga besar Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat akan menyampaikan nasihat kepada Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029, Bapak Prabowo Subianto. Nasihat kami kepada Bapak Presiden terpilih adalah, sebagaimana kita ketahui bersama, baik secara langsung kita pernah mendengar maupun kita pernah menyaksikan di media, bahwasanya seringkali Bapak mengucapkan mengapa menjadi calon presiden bahkan sampai 3 kali, mengapa menjadi calon wakil presiden pernah 1 kali. Semuanya itu karena punya cita-cita, punya keinginan untuk berbakti untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, untuk berbuat bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal tersebut, maka nasihat kami kepada Bapak, luruskan terus niat bahwasanya Bapak mendapatkan amanah ini, mendapatkan jabatan ini dalam rangka untuk mempunyai tujuan yang mulia tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal bergantung hanyalah kepada niatnya, dan setiap orang yang beramal akan mendapatkan hanyalah berdasarkan apa yang diniatkannya. Selanjutnya, jika nanti menunjuk mengangkat para menteri, maka pilihlah para menteri itu yang punya kapasitas, yang punya integritas, yang punya rekam jejak yang baik. Manakala menteri-menteri yang pada zaman era rejim sebelumnya Jokowi, menteri-menteri itu bermasalah, tidak punya kapasitas, bahkan terindikasi melakukan tindakan korupsi atau dianggap sering melakukan tindakan yang menyakiti rakyat atau melecehkan agama, jangan dipakai lagi. Begitupun untuk menteri yang akan datang. Kalau ada menteri-menteri yang baru, siapapun dia, apakah perwakilan dari partai politik atau dengan dalih itu dari kelompok profesionalisme, kalau tidak memenuhi unsur orang yang punya kapasitas, maka jangan dipilih, jangan ditunjuk, jangan diangkat menjadi menteri pembantu Bapak. Di antara semua banyak kementerian, tentu banyak yang strategis. Tetapi di antara itu kami ingin menekankan, untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia, perlu memperhatikan beberapa kementerian. Di antaranya pertama, Menteri Agama. Indonesia adalah negeri yang penduduknya di atas 270 juta orang. Di negeri ini, semua warga negara harus beragama, sebagaimana di dalam batang tubuh konstitusi kita pasal 29 ayat 1, negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang dimaksud pada alinea ketiga adalah Allah yang Maha Kuasa. Artinya bahwa
semua penduduk warga negara negeri ini harus beragama. Tidak ada tempat warga negara negeri yang tidak beragama. Dan agama yang mayoritas di negeri ini adalah umat Islam. Umat Islam ada yang aktif di berbagai ormas, ada yang di berbagai partai politik, ada yang di berbagai yayasan, komunitas, pergerakan, ada yang aktif konsen di pondok pesantren, ada yang menjadi praktisi pendidikan dan lain sebagainya. Maka Menteri Agama haruslah yang merepresentasikan daripada umat Islam Indonesia sebagai umat Islam mayoritas. Tentu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang dimaksud pada alinea ketiga adalah Allah yang Maha Kuasa. Artinya bahwa semua penduduk warga negara negeri ini harus beragama. Tidak ada tempat warga negara negeri yang tidak beragama. Dan agama yang mayoritas di negeri ini adalah umat Islam. Umat Islam ada yang aktif di berbagai ormas, ada yang di berbagai partai politik, ada yang di berbagai yayasan, komunitas, pergerakan, ada yang aktif konsen di pondok pesantren, ada yang menjadi praktisi pendidikan dan lain sebagainya. Maka Menteri Agama haruslah yang merepresentasikan daripada umat Islam Indonesia sebagai umat Islam mayoritas. Tentu kalau kita berbicara tentang Islam, berbicara semua dimensi kehidupan. Adapun kemudian warga negara Indonesia yang beragama lain, jangan khawatir. Manakala yang menjadi Menteri Agama itu adalah orang yang paham tentang Islam dan melaksanakan Islam, akan lebih paham tentang bagaimana menganut sistem-sistem yang disebut dengan toleransi antar umat beragama. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Pendidikan. Pendidikan itu merupakan awal bagi segala hal. Rusaknya moral, terdegradasinya para pejabat negara, ini juga berimplikasi daripada buah lembaga pendidikan yang ada di negeri ini. Pendidikan yang ada di negara kita haruslah pendidikan yang berkualitas, yang nanti akan menghasilkan output bagi siswa didiknya adalah orang-orang yang berakhlak. Jadi berakhlak, berprestasi, berkualitas, iman, imtak, itu merupakan daripada output daripada proses pendidikan di negeri ini. Sehingga dampak daripada pendidikan yang ada di negeri ini menjadi kader-kader yang berkualitas, bukan hanya punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan pribadinya, tapi bisa bermaslahat untuk kepentingan agama, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya adalah Menteri Kesehatan. Warga negara tentu punya harapan yang tinggi tentang yang disebut dengan kesehatan. Salah satu nikmat yang besar di sisi Allah adalah nikmat diberikannya kesehatan. Maka kesehatan itu merupakan sesuatu yang fundamental. Bagaimana setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan rasa sehat, pelayanan kesehatan yang bisa terjangkau, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Maka Menteri Kesehatan harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan menjadi agen daripada para pengusaha-pengusaha industri farmasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan juga Menteri Kesehatan apalagi menjadi daripada agen-agen asing untuk memudahkan masuk para dokter-dokter asing yang sebetulnya di dalam negeri sudah banyak dokter-dokter yang berkualitas. Di samping itu, karena negara itu buah dari masyarakat, dan masyarakat itu adalah buah dari keluarga, dan keluarga itu adalah buah dari pribadi yang solih dan solihah, maka kalau berdasarkan para ulama mengatakan, daulah thayyibah, negara yang baik, buah dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik, buah dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik, buah dari bersatunya pribadi yang soleh dan solihah antara suami dan istri. Suami yang soleh, istri yang solihah, ketika berkumpul bersatu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka ada kementerian yang strategis dalam urusan keluarga, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maka sejatinya orang yang menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak adalah perempuan-perempuan Indonesia yang punya rekam jejak bagaimana dia sukses di keluarga, dalam mendampingi suaminya, dalam mendidik anak-anaknya, dalam berkontribusi di masyarakat, bukan perempuan-perempuan yang punya rekam jejak negatif dalam kehidupan keluarganya. Di samping itu juga kita memberikan nasihat kepada Presiden, karena salah satu tujuan daripada Presiden itu adalah menjaga segenap tumpah darah daripada bangsa Indonesia, maka menjaga kedaulatan negara itu adalah sangat menjadi prioritas juga.
negara Indonesia harus terhindar dari intervensi asing dan asing. Maka kita mengharapkan ketika Bapak mengangkat, menunjuk, memilih kementerian yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan Menteri Tenaga Kerja adalah orang-orang yang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada oligarki. Bangsa Indonesia sebagaimana yang telah dirumuskan oleh the founding fathers kita, punya politik luar negeri yang bebas aktif. Kita tidak pernah mentoleransi terhadap segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Oleh karena itu, maka kita harus proaktif untuk menjaga ketertiban dunia, dan yang menjadi prioritas adalah kita terlibat untuk memastikan menjaga jangan sampai ada penjajahan di Palestina. Kita harus mendukung perjuangan umat Islam di Palestina. Semoga apa yang kami harapkan, apa yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden terpilih dapat menjadi rujukan, dapat menjadi masukan kepada Bapak Presiden terpilih untuk menata Indonesia 2045 sebagai Indonesia emas, Indonesia yang berkah, baldatun thayyibatun warabun ghafur.